Salam dan bahagia. Kenalkan, nama saya Gregorius Dalukelen dari Prodi Teknik Industri kelas C dengan NIM 2023012077. Di sini saya akan mempresentasikan UTS. Di sini saya memiliki dua perusahaan. Yang pertama itu soto dan yang kedua itu kasur. Ini ada profil perusahaan pertama, lokasinya di Yogyakarta, jenis usaha restoran makanan, volume pelayanannya 150 orang per hari. Terus yang kedua itu ada kasur, lokasinya Yogyakarta, jenis usaha produksi kasur dengan volume pelayanan 200 kasur per bulan. Oke, kita next. Sini saya mempunyai dua usaha, yaitu soto spesial dan kasur spesial. Soto spesial itu restoran soto yang menawarkan dua produk unggulan, yaitu soto plat dan soto rampe. Soto plat yang disajikan dalam porsi kecil hangat, dan soto rumpu rampe disajikan dalam porsi dengan beberapa variasi rasa yang disatukan. Terus ada kasur spesial. Di sini memproduksi dua jenis kasur, itu ada kasur busa dan kasur pegas. Next. Di sini saya akan menjelaskan istilah-istilah. Yang pertama itu cost object. Cost object itu adalah entitas atau unit yang menjadi fokus dalam pengukuran dan pembebanan biaya. Itu seperti produk jasa, departemen, atau proyek. Misalnya di restoran soto spesial itu cost object mencakup soto paten dan soto rumpu rampe. Terus di PT Kasur, cost object itu mencakup kasur busa dan kasur pegas. Istilah yang kedua ada direct cost and indirect cost. Direct cost itu sendiri adalah biaya yang dapat langsung ditelusuri dan dibebankan ke cost object, seperti bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, yaitu misalnya itu daging, kapas, tenaga kerja restoran dan pabrik. Kalau indirect cost itu biaya yang tidak dapat langsung ditelusuri ke cost object dan biasanya dialokasikan menggunakan cost driver, seperti biaya overhead, mencakup biaya listrik, sewa tempat, dan juga pemeliharaan mesin. Istilah yang ketiga ada cost pool and cost driver. Cost pool itu kelompok biaya yang memiliki karakteristik serupa dan digunakan untuk mengalokasikan biaya ke cost object. Itu mencakup bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Terus ada cost driver. Kita lanjut ke istilah yang berikut, itu overcosting dan undercosting. Overcosting terjadi ketika biaya yang dibebankan ke cost object itu lebih tinggi dari biaya sebenarnya. Itu disebabkan oleh alokasi biaya overhead yang tidak tepat. Juga undercosting itu terjadi ketika biaya yang dibebankan ke cost object lebih rendah dari biaya sebenarnya. Terus yang berikut ada pengaplikasian terhadap kasus overcosting dan undercosting itu pada restoran soto.
Overcostingnya dapat terjadi jika overhead restoran dialokasikan secara tidak proporsional ke soto. Terus undercostingnya itu terjadi jika biaya tenaga kerja langsung tidak dihitung dengan akurat. Itu pada restoran soto. Terus pada PT Kasur, itu overcosting itu terjadi jika pemeliharaan mesin dialokasikan secara tidak tepat ke produksi kasur busa atau kasur pegas. Terus undercosting itu terjadi jika biaya bahan baku tidak dihitung dengan akurat. Masuk ke istilah yang berikut, itu allocation base. Allocation base ini adalah dasar atau ukuran yang digunakan untuk mengalokasikan biaya dari cost pool ke cost object, seperti dari jam kerja langsung, jam mesin, atau jumlah unit yang diproduksi. Aplikasi pada kasusnya itu pada restoran soto, itu allocation base dapat berupa jumlah porsi yang disajikan. Terus pada PT Kasur itu allocation base-nya itu berupa jumlah jam mesin yang digunakan dalam proses produksi kasur. Di sini ada analisis sistem penentuan biaya dengan metode yang saya pilih di sini adalah metode job costing. Kita lihat pertama dulu kategori dari biaya restoran soto spesial. Di sini ada biaya langsung, karena ada dua menu soto yang tersedia. Soto yang pertama itu bahan bakunya 10 juta. Soto yang kedua itu bahan bakunya 5 juta. Terus kita lihat ke tenaga kerja langsung. Itu dari soto pertama itu biaya tenaga kerja langsungnya 5 juta, dan soto kedua itu 2.500.000. Ini mencakup biaya langsung. Terus di sini juga ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung itu dilihat dari overhead pabrik. Di sini overhead pabriknya dari soto pertama itu 3 juta, dan dari soto kedua itu 1.500.000. Jadi total produksi soto pertama itu ada 18 juta dan soto kedua 19 juta. Oke, next di sini ada kategori biaya dari kasur. Tadi soto, ini kasur. Pertama kita lihat dulu biaya langsung. Biaya langsung dari soto itu bahan bakunya kasur busa 50 juta dan kasur pegas 70 juta. Tenaga kerja langsung itu kasur busanya 30 juta, kasur pegasnya 45 juta. Itu biaya langsung. Termasuk ke biaya tidak langsung, sama juga biaya tidak langsung itu overhead pabrik. Overhead pabrik dari kasur busa itu 20 juta, kasur pegas 30 juta. Total biaya produksi kasur pegas 100 juta dan kasur busa 100 juta dan kasur pegas 145 juta. Sini ada biayanya yang dihitung di Excel yang kita masukkan ke sini. Ini data dari ini kasur. Sekian dan terima kasih presentasi saya. Salam dan bahagia.